عنكم وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة رواه مسلم. Al-mutanatti'un al-muta'ammiqun al-mutasyaddiduna fi ghairi mawdi'it tasydid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala innad dina yusrun wa lan yushadad dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah al-qasda tablughu qawluhu ad-din huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluh wa ruya mansuban wa ruya la yushadad dina ahadun wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam illa ghalabah ay ghalabahu din wa ajaza dhalikal mushaddu an muqawamatid din li kathrati turugih wal ghadwah sayru awwalin nahar war rauhah akhirun nahar wad duljah akhirul lail wa hadha isti'aratun wa tamthil wa ma'nahu ista'inu ala ta'atillahi azza wa jalla bil a'mali fi waqti nashatikum wa faraghi qulubikum bihaitsu tastalidzuna al ibadata wal tasamuna wa tablughuna maqsudakum kama annal musafir al hadhiq yasiru fi hadhihi al awqat wa yastarihu huwa wa dabbatu fi ghairiha fayasilul maqsuda bi ghairi ta'abin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah selalu kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali di malam Senin. Kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majelis ta'lim Ahlul Kisah yang dirintis oleh As-Sayyidil Marhumul Habib Muhammad bin Husain bin Syahab rahimahullahu rahmatal abrar. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kasih sayang kepada beliau, al-amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada apa yang kita pelajari di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab al-iqtisad fil ibadah,
yaitu tidak ceroboh dan tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan ketaatan, di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di minggu yang lalu sudah kita membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwasanya ada 3 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 3 sahabat tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Amr bin As, dan yang ketiga adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka mendatangi rumah daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan mereka mendatangi rumah tersebut untuk bertanya tentang kaifiyah, makna semangat ibadah yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mendapatkan kabar tentang kehebatan, tentang kesempurnaan semangat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh atau 3 sahabat tadi menganggap bahwa ibadah yang mereka lakukan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As, Utsman bin Maz'un, mereka menganggap ibadah yang telah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tidak sempurna atau sangatlah sedikit. Maka mereka pun bersumpah, mereka pun bernazar ataupun berjanji untuk, yang satunya ngomong bahwasanya amma ana fa usalli al-laila abada. Salah satu daripada 3 sahabat tersebut mengatakan, aku berniat untuk tidak tidur malam selamanya. Artinya digunakan semalam suntuk setiap harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berniat wa ana asum, aku berniat untuk selalu melakukan puasa sunnah sepanjang tahun. Dan yang terakhir, dia berniat untuk tidak melakukan daripada ibadah ataupun kesunahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan ibadah nikah. Nah, di sini hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, dari 3 sahabat tadi ketika mereka mengatakan, aku niat untuk sholat malam terus-terusan. Yang kedua, aku niat berpuasa sunnah terus-terusan. Yang ketiga, aku niat untuk idak pengantin. Nah, niat-niat ini jangan kita anggap seperti nazar. Banyak terjadi di lapangan, banyak yang bertanya kepada para asatidzah, yang mana pertanyaannya berbunyi, Ustadz, aku ini kemarin ada nazar. Ketika hajat aku kabul, maka aku bernazar untuk melakukan ini, misalnya. Melakukan misalnya berpuasa sebanyak 10 hari. Nah, tiba-tiba misal dia belum mampu untuk melakukan daripada atau membayar apa yang dia nazarkan tadi. Maka yang perlu kita ketahui sebelum menjawab pertanyaan ini, kita kadang-kadang terlalu gampang untuk mengatakan niat yang kita niatkan di dalam hati adalah sebuah nazar. Yang namanya nazar itu bukan niat. Yang namanya niat itu bukan nazar. Jadi beda antara niat dengan nazar. Apa bedanya? Kalau nazar itu wajib diucapkan dengan lisan. Ini yang pertama. Yang namanya nazar itu wajib supaya dianggap sebagai nazar, sehingga apa yang dinazarkan itu wajib untuk ditunaikan. Salah satu syaratnya, nazar itu harus berbentuk ucapan yang diucapkan oleh lisan. Ini yang pertama.
Jadi kalau misalnya ada wong yang dionyo bernazar tapi nazarnya dijeruati, tidak diucapkannya, maka itu bukan namanya nazar. Ya, dia baru niat dijeruati, maka itu bukan nazar. Kenapa bukan nazar? Karena syaratnya nazar itu harus ada sighah, harus ada lafaz. Yang mana yang namanya lafaz adalah sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang namanya lafaz itu suara yang keluar dari lisan. Kalau tidak keluar dari lisan, maka bukan lafaz namanya. Nah, jadi ini syaratnya nazar. Kemudian yang kedua, yang terpenting di dalam nazar itu harus ada kalimat nazar. Jadi kalau misalnya aku niat untuk puasa sunnah 10 hari, itu bukan nazar. Meskipun dia ucapkan. Kalau dia cuma ngomong, kalau aku sembuh dari sakit ini, maka aku niat untuk puasa sunnah sebanyak 10 hari. Nah, itu belum dikatakan nazar. Kapan dikatakan nazar? Kalau dia ngomong, aku nazar. Di saat aku sembuh dari penyakit ini, maka aku bernazar untuk puasa sunnah sebanyak 10 hari. Jadi, pertama dia harus ada suara, yang kedua ada kalimat nazar. Jadi, makanya anak hampir bisa katakan kadang-kadang kita ini terlalu mudah ngatakan niat yang kita niatkan di dalam hati, atau niat yang kita ucapkan melalui lisan, kita langsung kategorikan niat itu sebagai nazar. Padahal bukan nazar. Beda. Kalau dia nazar, maka nunaikan apa yang dinazarkannya itu hukumnya wajib. Tapi kalau dia niat itu menunaikan apa yang dia niatkan tidak wajib. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku niat nak puasa sepanjang tahun. Ada sih kok lagi ngomong, aku niat, aku nak sholat malam setiap hari. Si kok lagi ngomong, amma ana fa'tazilun nisa. Adapun aku berniat untuk menjauhi perempuan, aku nandak pengantin, aku nak fokus di dalam ibadah. Nah, ini namanya niat, bukan nazar. Jadi kalau bukan nazar, artinya apa yang diniatkan tidak wajib untuk dilaksanakan. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi jangan terbebani. Kalau misalnya anak tuh dulu Ustaz adunian ngucapkan nazar. Mak mano ngucapkan nazar tuh? Ya cuma niat be Ustaz. Berarti niat. Bukan nazar. Jadi penting memahami tentang nazar. Kemudian setelah ketiga sahabat tersebut mengatakan apa yang mereka katakan, maka kabar itu pun didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, antumul ladzina kultum kadza wa kadza. Kamu nilai yang ngomong itu kemarin itu. Artinya Nabi ketika mengucapkan apa yang beliau ucapkan tadi menunjukkan bahwa Nabi tidak setuju dengan apa yang diniatkan. Artinya tidak seluruh kebaikan itu baik. Tidak seluruh kebaikan itu baik untuk kita gawikan. Mungkin kita nganggap itu baik, tetapi ternyata itu bukan berbentuk kebaikan. Yang namanya kebaikan itu pada hakikatnya adalah yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak sesuai, maka kebaikan itu sulit untuk dikatakan sebagai kebaikan. Bahkan justru dari kebaikan itu akan datang mudarat. Kan kadang-kadang kita nih gampang juga. Yang penting niat aku baik. Nah, yang penting niat aku baik. Cuma apa yang dia gawekan melenceng daripada ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Mak mano kita ngatakan itu perbuatan baik, sedangkan itu melenceng. Kemudian dia ngatakan yang penting niat aku baik. Mana baca? Misalnya idkhalus surur. Idkhalus surur itu termasuk daripada ibadah yang bagus dan banyak pahalanya adalah idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke dalam hati sesama muslim. Itu bahasa Arabnya idkhalus
idkhalu surur. Diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong yang galak nyenengken hati-hati umat Islam. Kaget di kuburan, pas dia dikubur ada malaikat yang namanya surur. Malaikat yang namanya surur, yang mana malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngewangi dia, nemani dia di saat dia dewean di alam barzakh, di alam kubur. Jadi katanya Nabi Muhammad, malaikat itu ngomong kepada yang dikubur tadi, unisu wahsyatak. Aku ni ditugaskan oleh Allah untuk memberikan untuk memberikan ketenangan di saat hatimu sedang gundah. Dewean tu tak lemak. Enggut lah dia kayo, tidak lemak kalau dewean. Enggut lah yang dia makan lemak, tidak lemak kalau dewean. Makanya Nabi ngomong, unisu wahsyatak, aku ditugaskan oleh Allah untuk memberikan ketenangan di saat kamu mengalami kegundahan gara-gara dewean. Jadi bingung, ente ini siapa? Ana surur allazi adkhaltahu ala qalbi fulan wa fulan. Aku adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati fulan dan fulan, yang mana kegembiraan tersebut Allah wujudkan ke dalam wujud bentuk malaikat. Nah, mana caranya? Wallah alam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ustaz, yang namanya kegembiraan itu kan sesuatu yang tidak pacak diwujudkan. Kok tiba-tiba berubah menjadi malaikat? Iya, tidak pacak diwujudkan karena kita manusia. Karena kita makhluk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ala kulli syai'in qadir. Nah itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar tiga sahabat tersebut berniat, yang mana niatnya itu keluar daripada jalur yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengingatkan jangan berniat seperti itu, karena niat itu tidak bakal mampu untuk dikerjakan oleh siapapun sepanjang seumur hidup. Setiap malamnya tidak galak tidur, kemudian tidak galak batal puasa, kemudian tidak penganten, jangan nyiksa diri. Maksudnya kan itu kira-kira itu kan, jangan nyiksa diri. Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad SAW, ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftiru. Aku meskipun takwanya maksimal dan sempurna, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Jadi ada waktu-waktu yang di situ aku puasa, ada waktu-waktu yang di situ aku tidak puasa. Bahkan di dalam kitab tasawuf, kalau ada wong yang dionyo itu puasa terus tiap hari, kalau secara hukum boleh-boleh baik. Sama si kau wong itu dionyo puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, atau yang kita kenal dengan puasa Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Puasa tidak, bukan tidak, bukan puasa tidak. Nah ini apa namanya? Itu namanya puasa Daud. Di dalam kitab-kitab tasawuf untuk mendidik jiwa, untuk bermujahadah, si kok wong dionyo puasa terus 40 hari tidak mutus. Yang si koknya 40 hari tapi putus-putus. Puasa tidak. Maka yang paling cepat untuk menempa hati dan nafsu itu yang puasa tidak. Cobalah kamu dicoba. 40 hari tidak batal-batal. Hari pertama susah, hari kedua susah, hari ketiga mulai gampang. Seterusnya bakal gampang kan. Puasa Ramadan contohnya. Kita puasa Ramadan hari pertama cak bergantian alang kelamu maghrib. Cak bergantian alang kelamu maghrib. Cuma lama-lama kita sudah terbiasa. Nah, ini jadi apa namanya? Mujahadahnya tuh tidak sehebat kalau ada wong yang dionyo sari ini puasa, besok tidak. Sari ini puasa, besok tidak. Kenapa ini mujahadahnya lebih berat? Karena di saat sari ini puasa, besoknya dia tidak puasa, lusanya belum tentu dia bisa puasa. Lusanya belum tentu dia bisa puasa karena kelemahan. Kemarin tidak puasa. Nah ini jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa namanya?
Aku bewong yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang aku puasa, kadang-kadang aku tidak. Kemudian kata Rasul, wa usalli wa argudu. Ana kalau pas malam tuh ada waktu yang ana salat malam, ada waktu yang di situ ana tidur. Nah, pembagian tentang waktu salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makna salat malam sering kita bahas di sini. Salat malam atau yang kita kenal dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu dilakukan setelah bangun dari tidur malam, maka namanya tahajud. Qiyamul lail itu umum. Salat sunnah yang dilakukan di malam hari, baik sebelum atau sesudah tidur malam, namanya qiyamul lail. Makanya salat tarawih disebut oleh Nabi Muhammad, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, dia beriman atas dasar dia mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira ma taqaddama lahu min dzambi wa ma ta'akhir, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad nyebut salat tarawih itu qiyamul lail. Kenapa disebut qiyamul lail? Karena salat sunnah yang dilakukan di malam hari. Kalau yang di siang hari qiyamun nahar. Qiyamun nahar bukan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini mutlak. Mutlak itu artinya nak digawi ke sebelum tidur atau setelah kita tidur malam. Namanya qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu dilakukan setelah kita bangun tidur, namanya tahajud. Jadi tahajud itu bukan nama solat. Ana ulangi. Tahajud itu bukan nama solat, tetapi tahajud itu nama istilah solat. Ana ulangi, bukan nama solat, tapi nama istilah solat. Solat malam, apapun solat bentuknya, solat daripada solat-solat sunnah, jikalau dilakukan di malam hari, setelah kita bangun dari tidur malam, maka itu namanya tahajud. Makanya di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili, dan dari sebagian malam. Sebagian B. Kenapa sebagian? Karena sebelumnya tidur. Fatahajjat bihi, maka bangunlah wahai Muhammad. Tahajjud itu artinya bangun malam. Bukan sholat tahajud, tapi bangun malam. Wa minal laili, makanya ada dan dari sebagian malam. Bukannya galau-galau malam. Yo, teganglah, wong dan tidur dulu kok. Habis isya turusi. Tidur dulu, bangun, kemudian sholat Nah, sholat sunnah setelah bangun tidur malam itu namanya tahajud. Istilahnya tahajud. Nah, ini. Kemudian timbullah pertanyaan, tahajudnya Nabi itu apa? Maka katanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan dibuka hadis-hadisnya, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Cari hadis-hadisnya. Seluruh tahajud yang diceritakan oleh Siti Aisyah dan sahabat-sahabat lain yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah salat sunnah witir. Jadi maksudnya di sini, jangan kita memperbanyak sholat sunnah yang lain, sedangkan kita tidak mengerjakan sholat sunnah witir. Jadi witir dulu dikejar. Kalau selama sholat malamnya kita belum menyempurnakan 11 rakaat, belum lebih daripada 11 rakaat, maka jadikanlah seluruh 11 rakaat itu galo-galonya sholat witir. Mangipul, sholat malam mana Ustaz? Sholat malam berapa rakaat? Ana sholatnya 5 baik Ustaz. Nah, apa yang 5 tuh? 2-nya wudu, 2-nya hajat, sikoknya witir. Jangan cak itu. 5-nya galau-galau ke jadi witir. Ana sholat sunnah juga Ustaz, bangun malam berapa rakaat? 7 rakaat. Apa dia? 2-nya ini, 3-nya baru witir. Jangan galau-galonya, 7-nya galau-galau witir. Bukan berarti yang tadi itu tidak boleh. Cuma sayang pahalonyo lebih besar kalau galo-galonya kita jadikan witir. Beda kalau ada yang ngomong, Ustaz, anak kalau sholat malam tuh nikmatnya luar biasa Ustaz. Nah, ngapa nikmat? Tak tahu. Hati anak ini tentrem.
Atiana tentukan kalau malam tuh lemak, matoni meleknya tuh bener-bener nih nikmat. Maka anak salat malam tuh mampu 23 rakaat Ustaz. Misalnya. Nah 23 rakaat. Maka yang 11 jadikan witir. Sisonyo tahajud yang lain. Nak solat sunat taubat, hajat, nak pasing naik kamu nak ini, solat apa be terserah. Yang penting 11-nya tetap witir supaya pahalanya besar yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatur waktu untuk sholat malam seperti itu. Nabi Muhammad setelah sholat isya kemudian beliau sedikit duduk-duduk lalu beliau tidur di awal malam. Tidur setelah sholat isya, kemudian di sepertiga malam terakhir beliau bangun. Nah, kemudian setelah itu menjelang subuh ada dua pendapat ulama. Ada dua riwayat. Kadang-kadang Nabi itu setelah bangun idak setiduan nian. Ada juga riwayat yang mengatakan setelah Nabi bangun, Nabi sebelum subuh tidur lagi. Sebelum subuh tidur lagi. Jadi ada dua riwayat. Dua riwayat. Nah, riwayat yang mengatakan Nabi ini tidur lagi dikatakan oleh ulama seperti Abu Ya Al-Habib As-Sayyid Muhammad Al-Maliki bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan apa faedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau tahajud kemudian beliau tidur lagi. Kemudian bangun untuk sholat subuh. Kan nanggung nian. Misalnya kita bangun jam 3. Bangun jam 3, bangun jam 3 ke kamar mandi, tak kira-kira jam 3.20 baru keluar dari kamar mandi. Ngapui kamar mandi main game. Nah, kengok namanya. Kita misalnya tadi kan 3.20 dia keluar dari kamar mandi, habis mandi, berwuduk lah sudah nikmat, pakai baju, kemudian dia sholat. Sholat setengah jam, jam 4 sudah. Setengah jam sekarang kan jam berapa azan subuh? 4:30 gitu katakan. Setengah jam lagi sholat subuh. Nah, setengah jam itu dipakai untuk tidur oleh Nabi Muhammad. Kan nanggung. Nah, katanya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, tujuan Nabi tidur ini untuk apa? Pertama, supaya sholat subuhnya tuh nasyad. Supaya sholat subuh, di saat sholat subuh tuh kita semangat. Kalau tidak setiduan yang bangun dari jam 3 sampai jam 4:30 tidak setiduan yang kaget pas sholat subuh. Nah kan takutnya. Ini pertama. Oh Ustaz, kalau anak terbalik. Kalau tidur lagi lesu. Ya sudah, ada hadis, ada riwayat Nabi tak pakai tidur lagi. Jangan marah-marah. Jadi memang ada dua riwayat. Jadi ada yang Nabi itu tidur lagi, ada yang tidak tidur nian. Jadi tinggal dipakai. Nabi ini pacak dipakai sunnahnya oleh siapapun. Kalau kita yang bangsa kuat tidak setiduan nian, jatuhi ada riwayat yang mengatakan tidak tidur. Kalau kita acaknya lemak tidur. Nah, lemak tidurnya ini katanya Abu Ya Al-Habib Muhammad itu tujuannya supaya sholat subuhnya nasyad, supaya semangat. Yang kedua, untuk nyago hati. Maksud nyago hati mak mano? Kalau kita sholat subuh langsung tidak setiduan, rai kita itu kan biasanya seger. Bangun dari jam 3. Begitu azan subuh kita langsung ke masjid, ke musola. Azan subuh, rai kita ini kalau sudah bangun dari jam 3 tuh tidak kejinguan genyek. Rai ini sudah benar rai ini. Matonya sudah benar. Tidak sembab. Tidak sembab. Jadi mata ini sudah bukannya habis caung bau tidur kan. Nah, itu takutnya kaget. Begitu kita masuk masjid, masuk musola, kita ada perasaan di dalam hati. Nyok nah, gaiwong masih sembab galo. Nah, setannya ada be. Jadi begitu gai kita seger buger. Beda kalau di pondok pesantren. Kalau pondok pesantren memang tidak setiduan nian karena masing-masing sudah tahu kan. Nah, kalau kita ini kan kita tidur di rumah, kemudian ke masjid, ke musola, gai kita tidak sembab, kejingoan nian, cerah gai. Yang lain masih sembab. Masih berkucek, masih ada belekannya juga sih kok di sini kan. Nah, baru bangun tidur kalau anak tadi itu dari jam 3, anak biasa sudah terbangun. Nah, ini kaget takut ria. Ini takut ria. Itulah kata Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Tujuan Nabi kenapa sebelum subuh beliau tidur lagi supaya itu untuk ngajarkan kita supaya nyago hati. Pas kita masuk ke masjid, gai kita masih sembab. Gai kita masih sembab. Padahal kita tadi memang sudah bangun. Nah, ini kita lebih terbiasa
tertempa kita punya hati untuk punya sifat tawadu. Cuma jangan jadi kesombong juga. Mak mano? Pasti mereka ini nyangka aku baru menidu. Nah, itu salah juga itu. Aku ni dikatoi, mano li, sembab mata tu bangun dah boh. Kamu tak tahu baik. Aku ni jangan ya itu juga. Tak boleh. Jadi masing-masing punya dalil. Nah itu. Kemudian wa atazawwajun nisa kata Rasulullah SAW. Untuk yang mengatakan aku nandak pengantin, nak menjauhi perempuan, jangan kata Nabi. Jangan jadi bujang lapuk. Jangan jadi bujang lapuk. Pengantin aku baik kata Rasulullah SAW. Aku orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun atazawwajun nisa, menikahi perempuan, bukan perempuan siko, tapi menikahi perempuan. Nah, di sini ada hat. Di sini ada motivasi dari Nabi Muhammad SAW untuk para syabab, untuk para pemuda yang belum pengantin, supaya dionyo pengantin. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad, beliau dengan tegas mengatakan, ya masyara syabab, oi pemuda-pemuda yang masih bujang. Ya masyara syabab, pemuda-pemuda yang masih bujang, atau yang tua-tua yang kejinguan masih semangat bujang. Nah, kan? Ya masyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah, bagi kalian yang mampu sudah untuk ba'ah secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin dia mampu untuk menikah, falyatazawwad, maka payo pengantinlah. Kalau memang mampu zahir dan batin. Mampu zahir dan batin di sini badannya sehat, kemudian tak katik penyakit, dia mampu untuk begawi. Bukannya dia nyola kayo, tapi dia mampu untuk begawi. Kalau nunggu kayo, tak kayo kamu. Anak kalau nak pengantin tu nunggu 3K. Apa dia 3K? Kunci mobil, kunci rumah, kunci toko. Tidak kayo-kayo. Pengantin dulu. Pengantin dulu. Yang penting kata Nabi, kalaulah sudah ada zahir dan batin kesiapan, begitu kita menikah dan kita mampu untuk mencukupi melalui kekuatan yang kita miliki nyari rezeki, maka falyatazawwad, cepat-cepatlah pengantin. Fa innahu aghaddu lil basar kata Rasulullah SAW. Karena pengantin itu bisa menjaga pandangan. Karena pandangan ini kata Nabi Muhammad SAW, an-nadharu sahmun min sihami masmumun min sihami iblis. Kata Rasulullah, pandangan mata ini anak panah yang beracun miliknya iblis. Iblis. Hati-hati kalau kita mandang perempuan yang bukan muhrim, maka di situ kita kena busur anak panah daripada anak panah yang beracun daripada iblis. Artinya kita kena tipuan iblis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya biar nyago pandangan itu tidak panjang pandangan, maka falyatazawwad, pengantinlah. Ustaz, aneh lah pengantin tapi masih dia nyengok gilo. Masih juga. Nah, itu hati-hati. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, dan bisa menjaga daripada kemaluan. Banyak pemuda-pemuda nih sekesian, dionya majelis, dionya ke masjid, ke musola, tapi giliran di rumah nyingok HP ini tak kuat tuh lah, sudahlah, dewean. IG, Facebook, YouTube, banyak tontonan. Nah, ujung-ujungnya laju. Nah, kan ahsanul faraj, untuk melindungi daripada farji kemaluan kita agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka obatnya zuat, obatnya pengantin. Jangan daripada anak berzina Ustaz, bebek anak onani we, gilo. Nah, gilo namanya. Tidak. Nah, ini kan wong yang salah pemahaman. Ahsanul faraj. Kemudian kata Rasulullah, faman lam yastati, kalau yang ada daripada pemuda yang belum mampu ni, tidak sehat dia punya badan, tidak punya kekuatan, maka banyak puasa kata Nabi. Dah puasa bela kau, puasa bela Soekarno, puasa ni bisa menjaga daripada hawa nafsu. Nah, di sini karena banyaknya motivasi dari Rasulullah SAW tentang pengantin, maka sebagian ulama berpendapat menikah itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama.
Sebagian yang lain mengatakan tidak. Hukumnya menikah itu hukumnya adalah mubah. Jadi sama seperti makan, sama seperti minum, dan yang lain-lain daripada perkara mubah. Menikah itu bukan sunnah, akan tetapi hukumnya mubah. Kenapa? Karena hubungannya dengan kelezatan. Makan lezat, mubah. Minum lezat, mubah. Pengantin lezat tak? Ya, yang belum pengantin mana tahu? Ya, yang belum pengantin belum tahu lezat. Nah itu mubah makanya disebut ini. Ada yang ngomong tidak sunnah. Loh kenapa sunnah? Karena banyak motivasi dari Nabi Muhammad menyemangati umat untuk pengantin, maka hukumnya sunnah. Tapi hukum aslinya yang mayoritas mengatakan mubah. Tetapi meskipun mubah, pengantin ini hukumnya bisa berubah-ubah. Dari mubah bisa naik menjadi sunnah, bisa naik menjadi wajib, bisa turun menjadi makruh, bisa turun lagi menjadi haram. Pengantin dari mubah menjadi sunnah. Kapan sunnah? Kalau dionyo sudah siap. Kalau dionyo sudah siap. Famis manastata aminkumul ba'ah. Tadi Nabi ngomong siap zahir dan batin, maka pengantinlah siap. Dionyo mengharapkan dengan pengantin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Mengharapkan dari pengantin itu dia bisa memberikan nafkah kepada istri. Yang mana nafkah kepada istri itu adalah sedekah yang paling besar pahalanya. Dirhamun anfaqtahu fi sabilillah, kata Rasulullah. 1 dirham kau berikan kepada jihad fi sabilillah. Wa dirhamun anfaqtahu fi kadza wa kadza. Kepada hal-hal yang lain ada wadirhamun wada'tahu fi yamra'atik, 1 dirham yang engkau berikan kepada istrimu, a'zamuha ajron, yang paling besar pahalanya ma anfaqtahu fi ahlika, yang engkau berikan kepada istrimu. Maka yang sudah pengantin ini pahalanya banyak. Yang sudah pengantin pahalanya banyak. Kita punya duit 100.000 bujang. Sama wong punya 100.000 sudah pengantin. Sama-sama duitnya habis. Yang 100.000 duitnya habis, bujang. Yang 100.000 duitnya habis pengantin. Yang bujang ini tak tahu habisnya kemana. Tiba-tiba, nah habis duitnya. Ya? Habis, tak tahu kemana. Nah yang 100.000 ini, ngenjok jelas. Ngenjok bininya, makan apa segini. Yang lemak-lemak nih, caknya yang sederhana be. Yang sederhana ya, dia sayur asem, iwak asin bulu ayam, sama sambal jaluk. Nah, pinggirannya ayam. Nah kalau cak itu Pak, cukupnya 75.000. Nah, 75.000 deh, ini 75, 25-nya buat adek. Mesemnya sampai ke kuping gitu. Mesemnya sampai ke kuping. Sama-sama habis. Nah, yang ini habisnya tidak tahu arahnya kemana. Mubazir 100.000 intinya gitu, inti belum pengantin 100.000 mubazir tidak tahu kemana. Wallahu alam. Nah, tapi kalau yang 100.000 unjuk bini kita, ini pahalanya lebih besar. Nah, ini hukumnya sunnah seperti ini. Pengantin baginya hukumnya sunnah. Sikok sunnah, 2 sunnah, 3 sunnah, 4 sunnah. Kemudian apa namanya? Bisa jadi wajib. Pengantin dari mubah berubah menjadi wajib pengantin. Nah, mak mana wajib? Menikah itu jadi wajib kalau kita takut. Kalau misal kita tidak pengantin, yakin terjerumus ke dalam perzinaan. Kalau aku tidak pengantin, Ustaz, gila aku Ustaz. Betina di mana-mana Ustaz. Wah. Misalnya deh, aku nih wongnya minta maaf, maniak Ustaz. Aku nih masuk datan. Nah, ke pengantin. Ente pengantin dalam hal ini hukumnya jadi wajib. Kenapa? Karena kalau tidak pengantin bisa terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Pengantin bisa jadi makruh. Pengantin bisa jadi makruh kalau dionyo khawatir. Kalau dionyo khawatir di saat dia pengantin kage dionyo itu bakal melakukan sesuatu kezaliman kepada dia punya istri, khawatir, maka itu hukumnya menjadi makruh, hukumnya menjadi haram. Sebagai contoh, kalau pernikahan diniatkan untuk menutupi anak yang tidak halal. Menikahnya diniatkan untuk menutupi keadaan anak yang tidak halal. Yang dulu pernah anak cerita, ada wong yang LKMD.
imdi. L lamar. K carry. Carry itu kage. Lamar kage. M meteng. Meteng tuh hamil. D disik. Disik itu dulu. Ya. Lamar kage. Yang penting hamil duluan. Ini kan sekarang kan kalau wong dulu, kalau lamaran kita tuh ditolak, dukun bertindak. Zaman dulu tuh ya. Kalau sekarang kita, oh ditolak lamaran, maju ke dulu. Nah, kalau zaman sekarang kan ini, udah gilo kalau sekarang. Sekarang nih wong gilo kalau. Sekarang ini yang ngajak tuh betino. Yang ngajak kita rusak nih betino. Hati-hati. Yang ngajak kita untuk rusak betino, ngelambe-ngelambe dia. Kita awalnya metu dari majelis berkopiah, bener-bener kan. Begitu ada lambean betino, maki di Facebook tuh ada lambai kan, lambaikan. Nah kan, ngelambe-ngelambe mulai dagduk. Nah laju nih. Dia yang ngajak. Kalau dulu betino takut sama lanang, kalau sekarang lanang takut sama betino. Kenyataan. Jadi diajak untuk berzina, naudzubillah. Terjadi. Begitu terjadi tiba-tiba, nama mano datanglah. Ini minta maaf nih Mbak, aku tidak sengaja. Tidak sengaja, udah lah. Ya, tidak sengaja. Akhirnya dia ngomong, tapi aku siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab, lolo. Ini bukan tanggung jawab. Ini bukan tanggung jawab namanya. Bahaya wong model mainin dikatakan tanggung jawab. Awak telah berzina kok dikatakan dia, oh Masya Allah, dia meskipun berzina tapi galak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab itu namanya. Emang sudah direncanakan. Nah, pengantin dalam keadaan dionya sudah hamil. Maka jikalau pernikahan ini diniatkan untuk menutupi janin yang sudah dikandung supaya kaget begitu lahir wong taunya ini anak fulan, maka pernikahan ini hukumnya haram meskipun nikahnya hukumnya sah. Meskipun sah, kalau dalam sahnya sah, tapi hukumnya haram. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk menutupi daripada anak yang tidak halal. Makanya di dalam kitab Bu'yah Al-Mustarsyidin, Al-Habib Abdul Rahman Al-Masyhur beliau mengatakan, jikalau ada wong sekampung itu tahu bahwasanya kejadian ini nih sudah terjadi sebelum akad nikah dan dinikahkan dalam keadaan perempuan itu hamil dan diniatkan oleh kedua belah keluarga, pihak keluarga ini pengantin untuk nutupi daripada aib keluarga, maka yang hadir itu berdosa galau. Yang hadir berdosa kalau. Lo kenapa berdosa? Kaget kalau misalnya didiam ke lahir anak. Yang lahir itu anak lelaki lemah. Idak kate kalau dia nak pengantin, idak butuh wali. Dia kan kobulnya be. Dia tinggal kobul. Tapi masalahnya kaget, abahnya meninggal. Kemudian si lanang yang anak pertama ini punya adik betino, karena abah meninggal dia ngakoi jadi wali, padahal ini tidak berdulur. Kenapa? Karena nasabnya tidak nyambung. Yang pertama itu tidak bernasab, yang kedua itu memang bernasab. Nah, dia jadi wali. Saya nikahkan saudara perempuan saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan engkau, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar ngutang. Misalnya kan. Nah ini tidak sah. Lo kenapa? Karena dia bukan wali. Itu kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan tambah kerok. Anak pertama anak betino. Yang lahir pertama tuh anak zinanya anak betino. Begitu besar dia ada nak ngelamar pengantin yang jadi walinya adalah banyak. Dia ngaku aku banyak. Nah itu tidak sah pengantin. Lo kenapa? Karena itu bukan banyak. Dia ni tak kata ba. Dia ni tak kata abah. Lalu siapa yang jadi wali nikahnya? Wali hakim. Nah ini karena inilah bagi yang tahu maka tidak boleh hadir, haram, kecuali kalau keluarganya ngenjuk tahu bahwa ini pernikahan ini sudah ada janin di dalam perutnya. Dan ingat-ingat kamu galo-galo, begitu lahir ini janin bukan anaknya fulan, karena ini dari minta maaf dari mani yang tidak halal. Nah ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi menikah itu hukumnya bisa berubah-ubah tergantung daripada keadaan. Wa atazawwajun nisa.
Kata Rasulullah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi takwa saya tidak menghalangi saya untuk menikah. Bahkan menikah itu mendukung kita untuk kian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad menutup hadis ini, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Faman raghiba, dan barang siapa yang dianya raghiba an sunnati, menjauh berpaling daripada sunnah ajaranku, falaisa minni, maka dia tidak tergolong daripada kelompokku. Sudah dijelaskan kemarin berpaling di sini ada dua. Berpaling dalam keadaan ingkar, maka itu namanya bukan golongan Nabi karena dia kafir. Kalau berpaling cuma sekedar males, cuma sekedar meringankan, meremehkan daripada perkara-perkara sunnah, maka itu namanya dia fasik, tidak digolongkan ke dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita selalu berada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.